Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Abidin, ya, karangan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana kita sudah sampai di aqabah yang keempat, ya. Aqabatul awarid. Jadi ada aqabatul ilmi, ada aqabatul taubah, ada aqabatul awaiq. Nah, sekarang aqabatul awarid. Apa itu aqabatul awarid? Yaitu tanjakan yang berisi berbagai macam rintangan-rintangan di saat seseorang akan beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya adalah aqabatul awaiq, tanjakan di mana di situ berisi bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan ketika seseorang akan beribadah kepada Allah. Aqabatul awarid itu ada 4. Ada al-awarid, penghalang yang menghalangi seorang itu untuk fokus beribadah, ada 4. Yang pertama rezeki, yang kedua al-akhtar, keprihatinan yang mencemaskan, yang ketiga asyadaid, kesulitan, dan yang keempat berbagai macam qada dari Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala aqabatul fastaqbalathu hahuna aqabatul awaridil arba'ah. Maka menghadapi akan seorang hamba di sini aqabatul awarid yang 4. Tanjakan rintangan-rintangan yang 4. Fahtaja ila qat'iha bi arba'ati asya'. Maka hamba itu kepada menempuh tanjakan rintangan ini, bagaimana cara dia menempuhnya? Yaitu bi arba'ati asya', dengan 4 perkara. 4 rintangan ditempuh dengan 4 perkara. Dapat tak? 4 rintangan ketika seseorang beribadah itu ditempuh dengan 4 perkara. Nah, dia dapat ya? Fotokopi ada? Nah, ini dia. Asya. Jadi 4 rintangan ditempuh dengan 4 perkara. Apa dia? Nah, itu baru masuk yang fotokopi. At-tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi. At-tawakkul. Nah, jadi istilah kalau tawakal itu kata kerja, ya. Jadi tawakkul, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kedudukan atau tempat rezeki, supaya kita bisa fokus di dalam beribadah kepada Allah. Maka masalah rezeki itu harus bertawakal. Apa maksud tawakal itu? Kita jalankan usaha kita, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menyebabkan beribadah tenang, gitu. Jadi waktu kita beribadah pun kita akan merasa nyaman, gitu, karena tawakal tadi. Dalam hadis Nabi disebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Rasul, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung.
Pagi dia keluar dalam keadaan lapar, kemudian sore dia kembali dalam keadaan kenyang. Nah, itu. Jadi tawakal. Yang kedua, untuk menghadapi aqabah awarid, tanjakan rintangan ini apa? Wa tafwidhi ilaihi jalla wa azza fi mawdi'il khatar. At-tafwid. Tafwid itu pasrah. Pasrah kepada Allah Jalla wa Azza fi maudhi'il khatar, pada tempat yang kita itu prihatin di situ. Jadi posisi di mana kita itu cemas, maka lawan cemas adalah pasrah. Tadi masalah rezeki tawakal. Kalau kecemasan yang kita bawa pasrah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecemasan tersebut. Nah, itu dia. Ada Abu Yazid Al-Bustami, itu pernah ditanya oleh orang. Katanya, min aina ta'kul? Wahai Abu Yazid, dari mana kamu makan? Nah, kalau kamu terus fokus beribadah di sini, dari mana kamu bisa makan? Apa katanya? Maulaya yut'imul kalba wal khinzir. Tuhan saya Tuhan saya selalu memberikan makan anjing dan babi. Masa saya tak diberi? Gitu. Itu dia, anjing babi saja diberikan makan. Nah, masa awak enggak? Kan itu. Afatara ala yut'ima Abu Yazid, apakah kamu tak melihat Abu Yazid ini selalu makan, katanya. Nah, jadi ini kepasrahan gitu, terhadap berbagai macam kecemasan yang datang. Nah, gitu. Kemudian wasabri 'inda nuzuli syada'id, untuk menghadapi berbagai macam kesempitan, yang dibawa adalah sikap sabar di saat turunnya kesempitan tersebut. Harus kita bawa ya. Apa itu sabar? Sabar itu habsun nafsi 'alal ibadati wa masyaqqiha. Menahan diri atas ibadah dan kesempitan-kesempitan dalam beribadah. Kemudian cara menghadapi tanjakan rintangan ini apa? Waridha 'inda nuzulil qada, ridha ketika turunnya ketentuan Allah. Nah, jadi 4 dia. Tawakal, pasrah, sabar, dan ridha. Nah, jadi apa namanya? TPSR. Nah, itu dia. Tawakal, pasrah, sabar, ridha. Nah, itu dia rumusnya. Menghadapi tanjakan rintangan ibadah gitu. Fa akhadha fi qat'i hadhihi al-'aqabah. Jadi setelah orang tadi punya modal 4 ini, dia pun memulai pada menempuh ini tanjakan. Mulai dia akhirnya melalui tanjakan tadi setelah punya 4 modal tadi, ya kan? Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah, wa husni ta'yidihi, dan dengan baiknya penguatan dari Allah, sokongan dari Allah. Falamma faragha min qat'iha, maka tatkala dia selesai dari menempuh ini tanjakan, ternyata tanjakan menjadi ahli ibadah itu banyak. Pikir dia selesai, rupanya belum, gitu kan? Wa'ada ila qasdil ibadah, dan dia pun kembali kepada tujuan ibadah. Nadhara, tiba-tiba dia melihat, ya kan? Fa idzan nafsu fatiratun dha'ifah, ternyata jiwa itu kendor, lemah, sudah bertungkus lumus menghadapi rintangan, tiba-tiba semangatnya lemah, kendor, malas pula beribadah, kaslah. La tanshatu wa la tanba'ithu li khairin, la tanshatu wa la tanba'ithu li khairin, tidak semangat nafsu, tidak bangkit nafsu untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kendor, lemah. Kama yahiqqu wa yanbaghi, sebagaimana yang sebenarnya dan seyogyanya nafsu itu harus semangat beribadah.
Wa innama mailuha abadan ila ghaflatin. Hanyalah kecenderungan nafsu itu selama-lamanya lalai, kepada lalai. Wada'atin, ketenangan. Nafsu itu maunya tenang-tenang, kan gitu kan? Mau lalai, tenang-tenang. Warahatin, keadaan nyaman, lega. Wabatalah, nganggur. Itu kan? Itu nafsu. Maunya nafsu. Bal ila syarrin wa fudulin wa baliyatin wa jahalah. Bahkan nafsu itu cenderung kepada keburukan, kesia-siaan, musibah, kebodohan. Nah, ini kalau sudah kendor semangat tadi. Kalau istilah kita masa futur katanya kan, masa lagi kendor semangat, lagi lemah kan itu kan. Kalau kata Pak Ramli lagi lemah katanya kan itu kan. Nah itu dia. Kalau seperti itu, fahtaja ma'aha hahuna, maka hamba tadi butuh bersama lemahnya hati, lemahnya jiwa itu di sini, ila sa'iqin yasuquha ilal khair, butuh pengarah, penuntun yang menuntun nafsu kepada kebaikan, wa ta'ah, dan kepada ketaatan. Butuh itu. Wa yunsyituha lahu, dan butuh penuntun yang menyemangatinya untuk kebaikan. Dan nafsu butuh wazajirun, ya, butuh apa? Pengekang. Nah, itu dia, butuh di situ kepada zajirin, ya, zajirin ini, kepada pengekang. Yazjuruha, yang mengekangnya anis syarri wal ma'siyah, dari keburukan dan dari kemaksiatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dia pengarah dan pengekang tersebut supaya jiwa itu enggak lemah dari beribadah? Tadi tanjakan yang rintangan sudah lewat. Sekarang jiwa lemah. Sekarang obatnya apa kalau jiwa itu lemah? Wa yafturuha anhu, butuh kepada pengekang yang mengarahkan nafsu, meredakan nafsu dari keburukan. Apa dia? Wa huwa raja'u wal khaufu. Itulah sikap raja dan sikap khauf. Jadi kita tuh supaya bisa semangat tuh butuh raja, butuh khauf. Butuh harapan dan butuh kekhawatiran. Apa raja? Farraja fi 'azimi thawabillahi subhanahu wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah wa tadhakkuri dhalik sa'iqun yasuquha fayab'athuha 'ala ta'ah. Itu dia. Sikap roja itu, ya. Roja dalam mengharapkan besarnya pahala dari Allah dan baiknya apa yang Allah janjikan dari berbagai macam kemuliaan, dan mengingat-ingat itu semua, itu adalah pengarah yang mengarahkan nafsu, fayab'atsuha, lalu membangkitkan nafsu ala ta'ah, kepada ketaatan. Jadi sikap roja itu membuat orang semangat. Kenapa? Bagaimana caranya agar roja itu muncul? Sering-sering membaca fadilah amal. Nah, kalau kita mau jadi ahli sholat, sering-sering baca kelebihan sholat. Kalau mau jadi ahli Quran, sering-sering baca fadilah, baca Quran. Nah, kalau mau jadi ahli poligami, kalau mau jadi ahli sedekah, sering-sering baca fadilah sedekah. Kenapa? Muncul roja, sikap roja gitu. Wal khaufu, dan adapun takut, ketakutan, min alimi iqabillah, dari pedihnya hukuman Allah azza wa jalla, wa su'ubati ma aw'ada min anwa'il 'uqubah, dan sulitnya apa yang Allah ancam dari berbagai macam siksaan, wal ihanah, dan penghinaan dari Allah, itu zajirun yazjuruha anil ma'siyati. Itu adalah pengekang yang mengekang jiwa dari melakukan kemaksiatan. Wa yujannibuha wa yafturuha an dzalik, dan menjauhkan jiwa dan meredakan jiwa dari itu semua. Jadi kalau kita mau
jangan jadi ahli maksiat, sering-sering baca hadis tentang ancaman. Nah, itu dia. Di antaranya kitab yang direkomendasikan itu Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi. Nah, itu bagus tuh dibeli. Semuanya tentang hadis tentang dosa-dosa besar. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan maksiat tadi. Nah, gitu. Berikutnya kita lanjutkan di tafsir ayat 104 berapa tadi? 147 iya kan? 48 47 46 enggak? 45. Sampai mana yang mencoret?